Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Hamdiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang mengenai organisasi PKN, Pemuda Karya Nasional, yang beranggotakan dengan saya sendiri, Aisyah Fitri, dan teman saya, Nadila Abdirna Tanjung, Salsabila Usnida, Nadia Aulia Patricia Lumban Gaul, Fajar Handika, dan Francisco Lubis. Saya akan menjelaskan tentang latar belakang organisasi Pemuda Karya Nasional atau PKN. Jadi PKN ini didirikan pada tahun 2019 dengan mempunyai visi dan misi untuk menciptakan pemuda-pemuda yang berkarya. Jadi organisasi masyarakat ini melawan segala bentuk diskriminasi berdasarkan ras, agama, etnis, dan antar golongan. Dan mereka juga melawan masyarakat-masyarakat miskin yang sedang tertindas. Ada tantangan yang dihadapi dalam PKN ini. Yang pertama itu ada dana, SDM, dan peralatan. Kalau untuk dana ini banyak ormas yang kesulitan untuk mendapatkan dana yang cukup untuk menjalankan program-programnya. Seperti kayak berbagi takjil pada bulan Ramadan gitu. Mereka memberikan kegiatan-kegiatan positif bagi masyarakat. Yang kedua itu SDM. Kurangnya tenaga ahli dan sukarelawan yang berkompeten. Dan yang ketiga itu peralatan. Kekurangan peralatan dan infrastruktur yang memadai. Seperti kayak mereka mau mengadakan bakti sosial, mereka harus memerlukan apa-apa saja yang untuk bakti sosial itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Fajar Handika. Saya ingin menjelaskan tentang tujuan. Yang pertama itu adalah terwujudnya hubungan kerja yang adil, demokratis, produktif, dan berkeadilan sosial. Yang kedua adalah terciptanya pemerintah yang bersih, demokratis, dan beribawa. Adapun manfaat dari organisasi masyarakat pemuda karya nasional, yang pertama itu adalah menghapuskan stigma negatif terhadap organisasi kemasyarakatan. Yang kedua adalah membangun semangat untuk mengembangkan PKN. Yang ketiga adalah menunjukkan bahwa kader PKN dapat bekerja sama dengan siapapun, termasuk itu pemerintah. Yang keempat adalah mewujudkan bahwa kader PKN dapat turun ke masyarakat untuk membantu masyarakat. Yang kelima adalah meningkatkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab. Yang keenam adalah belajar mengambil inisiatif, mengelola proyek, dan bekerja dengan tim. Yang ketujuh, melatih keterampilan baru seperti kepemimpinan, komunikasi, dan manajemen waktu. Yang ke-8 adalah mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong, dan toleransi. Yang ke-9 adalah melestarikan dan memelihara norma nilai, moral, etika, dan budaya. Selanjutnya saya akan menjelaskan lokasi dan waktu kegiatan. Lokasi pada saat kami penelitian di Jalan Sudirejo 2, Kecamatan Medan Kota, Sumatera Utara, pada Minggu 19 Januari 2025 pada pukul 15 WIB, waktu Indonesia Barat, jam 3 sore. Kemudian jenis data. Data yang kami ambil berjenis data kualitatif. Data kualitatif ini memiliki dua jenis, yaitu jenis sekunder dan jenis primer. Kami memilih data yang berjenis primer, yang dimana pada saat penelitian kami melakukan wawancara kepada narasumber, yang dimana narasumber tersebut merupakan bagian dari organisasi Pemuda Karya Nasional, sehingga kami mendapatkan informasi dari narasumber tersebut dengan jelas. Sekian penjelasan saya, terima kasih. Materi selanjutnya akan saya jelaskan di bagian metode penentuan dan pengambilan sampel. Penentuan sampel yaitu purposive sampling dengan melalui wawancara. Narasumber yang kami wawancara yaitu Mamin Ginting, merupakan Ketua Ranting Pemuda Karya Nasional, titik rantai. Kami mendapatkan informasi dan data mengenai organisasi Pemuda Karya Nasional. Selanjutnya di bagian analisis data yang terkumpul dapat disimpulkan bahwa Pemuda Karya Nasional berperan penting dalam pengembangan anggotanya.
baik dalam keterampilan pribadi maupun dalam kemampuan sosial. Organisasi ini telah berhasil memberikan dampak positif dalam pemberdayaan pemuda dan turut berkontribusi dalam kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat. Namun, tantangan dalam hal pendanaan dan keterbatasan waktu anggota masih menjadi hambatan yang perlu dicari solusinya. Terima kasih. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang profil organisasi, yaitu Pemuda Karya Nasional atau PKN adalah organisasi pemuda yang didirikan pada tahun 2019. Organisasi ini membuka cabang di setiap wilayah atau kota. Lokasi kantor PKN di Sumatera Utara yaitu di Jalan Sudirejo 2, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Sumatera Utara. Kemudian, mahasiswa juga ikut serta dalam organisasi Pemuda Karya Nasional ini, yang dimana organisasi pada mahasiswa ini disebut SAPMA atau Satuan Pelajar Mahasiswa. Selanjutnya itu ada struktur organisasi yang terdiri dari ketua umum, ketua harian, sekretaris, bendahara, dan cabang. Terus yang kedua itu ada tugas pokok dan fungsi struktur organisasi. Tugas pokoknya yaitu ketua umum bertugas sebagai untuk memimpin dan mengelola organisasi serta bertanggung jawab atas seluruh bagian organisasi Pemuda Karya Nasional atau PKN. Terus yang kedua itu ada ketua harian, yaitu bertugas untuk mengelola, mengordinasikan, serta mengawasi terhadap aktivitas sehari-hari organisasi. Terus yang ketiga itu ada sekretaris, yang bertugas untuk menyusun jadwal kegiatan dan mengelola administrasi seperti data-data organisasi tersebut. Dan yang terakhir itu ada bendahara, yaitu bertugas untuk mengelola keuangan organisasi. Terus selanjutnya itu ada fungsi untuk organisasi. Yang pertama itu berfungsi untuk mengetahui tingkatan yang berada di dalam suatu organisasi. Yang kedua itu dapat memudahkan kepemimpinan dalam berkoordinasi dengan para anggota berada dalam organisasi tersebut. Terus yang terakhir itu dapat meningkatkan komunikasi antara kedua dengan tingkat bawah. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pembahasan mengenai tujuan organisasi, yaitu terwujudnya hubungan kerja yang adil, demokratis, produktif, dan berkeadilan sosial. Jadi, organisasi PKN atau Pemuda Karya Nasional bertujuan agar terciptanya kondisi di tempat kerja dengan adil, yaitu mendapatkan perlakuan setara tanpa diskriminasi. Lalu selanjutnya ada demokratis, proses pengambilan keputusan yang melibatkan semua pihak. Selanjutnya ada produktif, yaitu para pekerja bekerja sama agar dapat mencapaikan hasil kerja yang maksimal. Dan yang terakhir adalah berkeadilan sosial, memastikan hak-hak pekerja terlindungi agar dapat menciptakan kesejahteraan dalam bekerja. Lalu ada terciptanya pemerintah yang bersih, demokratis, dan berwibawa. Organisasi Pemuda Karya Nasional bertujuan terwujudnya suatu pemerintah yang bersih, yaitu pemerintah yang bebas dari korupsi, demokratis, pemerintah yang menghargai hak-hak demokratis, dan yang terakhir adalah berwibawa, yaitu pemerintah yang dihormati oleh masyarakat dengan menunjukkan sifat kepemimpinan. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Untuk kesimpulan akan dijelaskan oleh saya sendiri. Jadi kesimpulan dari organisasi PKN ini atau Pemuda Karya Nasional, mereka ini masih meningkatkan program-program yang mereka buat ini, yang mereka jalankan ini. Tetapi kurangnya pendanaan dan peralatan. Jadi mereka ini membangun relasi ke organisasi, ke perusahaan untuk mendukung kegiatan mereka untuk kedepannya. Dan mereka juga menjalin kerjasama pada sponsor, donor, untuk mendukung kegiatan mereka juga. Jadi mereka ini juga menjadi garda terdepan untuk masyarakat kecil yang terdiskriminasi. Jadi saran yang dapat kami berikan kepada organisasi PKN ini atau Pemuda Karya Nasional itu yang pertama, kerjasamalah kepada pemerintah ataupun lembaga pendidikan supaya mendukung fasilitas atau kegiatan pendanaan yang mereka butuhkan saat ini. Dan yang kedua itu memanfaatkan teknologi dan platform digital. Jadi mereka ini bisa mengikuti webinar atau seminar secara online.
Jadi yang rumahnya jauh, yang beda kota itu masih bisa mengikuti kegiatan ini dengan secara online. Jadi yang ketiga itu ada sumber pendanaan. Jadi sumber pendanaan ini mereka itu jangan bergantung pada yang donor, yang sponsor. Jadi orang ini harus mengembangkan ide-ide atau event-event yang menghasilkan dana sendiri, jangan hanya bergantung pada orang. Jadi untuk yang keempat itu melakukan evaluasi dan controlling terhadap program-program. Jadi anggota PKN ini harus melakukan evaluasi secara rutin pada program-program yang dijalankannya untuk supaya program-program itu tetap relevan untuk perkembangan zaman ke depannya dan semakin positif untuk ke depannya. Segitu saja saran dari kami yang dapat kami berikan. Sekian presentasi kami. Apabila ada salah kata atau salah perilaku, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Tiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.